Cedung, selamat apa saja teman-teman. Kali ini kita akan review film yang berjudul 400 Ballet. Bukan, 400 Ballet. Film ini mengambil latar tempat di sebuah daerah di negara Afghanistan. Film ini pun akan diwarnai penonton yang ada Taliban-Talibannya gitu. Tapi ini hanya peran saja kelihatannya ya. Soalnya kalau beneran Taliban ya harusnya tidak menguntat. Baik. Berdasarkan temuan singkat saya bahwa Taliban sendiri sebenarnya adalah unit tentara pejuang Afghanistan yang berjuang untuk agama dan negaranya. Mereka tidak rela ada negara lain yang ikut campur dalam kepengurusan serta hidup negara mereka. Dan tentu karena faktor inilah yang menjadikan mereka harus mengalami perang terus-menerus semenjak lama. Kisah dalam film ini akan menceritakan seorang tokoh utama yang bernama Noah. Noah adalah anggota tentara khusus yang terlibat dalam operasi hitam, yaitu operasi penyelamatan misil dan emas dari tangan perampok. Noah yang seorang pribadi taat berdedikasi tinggi tidak begitu menyukai dengan timnya, terlebih dia tidak mengenal tim ini sama sekali. Sehingga Noah sangat berhati-hati dengan tim yang dipimpin komandan bernama Bartlett ini. Sehingga ia tak membiarkan chip hasil penyelamatan dipegang oleh tim Bartlett. Bartlett adalah seorang komandan yang dari gerak-geriknya kita bisa menebak dia merupakan tipikal orang yang mau melakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Mobil dan tim melaju di tengah padang rumput, diiringi angin dan iklim yang dingin bersama malam yang berkabut. Mobil kemudian berhenti karena serangan tembakan yang membabi buta. Noah yang agak semaput akibat hantaman yang keras kemudian bangkit dan segera mencari anggota yang lain. Sayangnya tak ditemukan kecuali satu orang yang sebentar lagi mati. Suara tembakan terus saja berdentum. Noah berulang kali memperingatkan temannya agar berhati-hati dan tidak sembrono. Namun yang namanya jiwa muda selalu kemelindi. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh memasakkan dada. Noah yang sendiri terus berlari bersama suara tembakan musuh yang terus bertalu-talu. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah gudang penyimpanan tentara Gurkha. Dan disinilah ia menemukan soulmate bernama Rana yang kemudian menjadi pelengkap perjuangan scene-scene selanjutnya. Tentara Gurkha merupakan sebutan untuk kesatuan tentara tangguh negara Nepal. Pernah pula mereka menjadi musuh tentara negara Inggris hingga akhirnya menjadi unit pengaman kerajaan Inggris sampai 200 tahun lamanya. Suwe tenan. Kata Gurkha diambil dari kota di Nepal Utara, ya. Jadi para sipil yang berjuang untuk mendaftar menjadi tentara Gurkha bahkan sampai berjumlah ribuan padahal hanya 400 yang diterima. Mereka pun memiliki senjata mematikan yang dinamakan kukri. Nanti kita akan temukan ini di dalam scene selanjutnya. Konon senjata ini pantang masuk sarung sebelum mengecap darah musuh. Wih, ngeri ya. Lanjut ke cerita dalam film. Rana yang berniat hendak menelpon keluarganya mencoba keluar sambil sesekali memeriksa temannya yang kecanduan UTS agar berhenti mengudisi dirinya. Setelah memberikan pencerahan, dia pun mengaktifkan antena. Sementara itu di TKP telah terjadi pertemuan antara kelompok yang katanya Taliban yang dipimpin oleh seorang yang bernama Amir bertemu dengan Bartlett. Bartlett pun misu-misu pada Amir karena salah membunuh sasaran karena seharusnya yang dibunuh adalah Noah. Kembali ke Rana yang sedang berusaha menelpon keluarga di rumah. Meski sesekali terlihat sinyal yang nge-lag, namun akhirnya ia bisa mengobrol dengan istrinya. Setelah berjam-jam memasukkan misil ke dalam magazine, Rana mendengar ada pergerakan manusia ke arahnya. Dan inilah akhirnya mereka Noah dan Rana bertemu di malam yang dingin. Setelah melewati ketegangan yang terjadi dan menjelaskan bahwa pelariannya karena dikejar sekelompok anggota Taliban, akhirnya Noah dibawa ke camp Rana. Gonna need to get this bullet out of me fairly soon. Camp terlihat sepi karena sisa tentara sedang melakukan giat pengamanan di daerah lain. Rana dengan P3K seandainya mencoba mengeluarkan peluru yang ada di bagian tubuh Noah. Noah kemudian menjelaskan mengapa dia dikejar oleh pasukan yang dinamakan Taliban ini.
Dia menyelamatkan chip, semacam chip pemandu. Chip yang dia lapisi titanium ini lebih penting dari misilnya sendiri. Lebih dari itu, tim mereka juga menyelamatkan emas batangan berkilo-kilo dalam operasi ini. Chip ini juga dilengkapi dengan sistem pelacak sehingga serapi apapun disimpan lama-kelamaan juga akan terdeteksi. Sehingga Noah perlu telepon satelit untuk mengabarkan pusat bahwa ia dan timnya membutuhkan bantuan. Sayang sekali Rana yang menunggak pembayaran tidak bisa mengaktifkan teleponnya, sehingga mau tidak mau Noah harus mengambil di tempat kejadian penembakan tadi. Dengan mengendap-endap, Rana mampu membawa HP satelit bersamanya, sekaligus informasi bahwa tim Noah masih hidup dan ternyata mereka bersekongkol dengan tim Taliban terkait penyerangan semalam. Akhirnya Rana kembali ke camp, hanya malangnya di camp tersebut tidak ada sinyal, sehingga Noah harus pergi ke tempat yang tinggi agar HP bisa digunakan dan didapatkan keterangan bahwa tim evakuasi akan sampai di TKP sekitar 80 menit. Setelah selesai dengan laporan terkait kejadian terkini yang dialaminya, ia pun kembali. 80 minutes. Rana memberikan tempat persembunyian sementara untuk Noah agar chips yang dibawa aman. Sampai ketika Rana yang tertangkap membawa tim Bartlett masuk ke terowongan tempat Noah bersembunyi. Noah dan Rana selamat, sedang satu anggota tim Bartlett berhasil melarikan diri dengan membawa chips. Namun, naasnya dia dibunuh Bartlett, komandannya sendiri. Jahatnya, karena ingin menguasai harta ya. Sempat patah semangat dan ingin pulang, Noah terlihat lemas di pojokan. Tetapi inilah untungnya berteman dengan tentara Gurkha. Si Rana tidak membiarkan keadaan mengalahkan mereka. Setelah termotivasi, Noah kemudian bangkit dan mengejar jeep milik mereka. Kemudian pertempuran penghabisan terjadi antara Noah dan Rana melawan Bartlett. Tendangan dan pukulan sempat berkali-kali mengenai mereka. Bahkan Noah sempat pingsan karena pukulan dan tendangan yang dilesakkan Bartlett. Noah sempat melihat HP satelit yang rebahan di bawah mobil, tapi apalah daya ia tak mampu meraihnya. Rana pun tak kalah tersiksanya saat tendangan mengenai kepalanya. Namun karena dia orang Gurkha, motivasinya sangat luar biasa. Akhirnya peluru tajam bersarang di tubuh Bartlett. Seketika tubuhnya tumbang dan mati. I've got one. Di akhir film, Rana ditawari ikut dengan Noah agar mendapatkan perawatan intensif, namun ia menolak. Kemudian Noah berpesan agar setelah ini Rana memeriksa di bawah bantal, dan ternyata ada 2 bongkah emas batangan di sana. Rana yang menemukan emas tersebut menjadi pertanda selesainya film ini. Pesan saya dari film ini, yang pertama, dalam hidup akan selalu kita temukan teman yang baik, meski tak jarang yang tidak baik juga banyak. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk bayar listrik, karena listrik itu mahal dan sangat penting untuk kehidupan kita. Sekian untuk ini, sampai jumpa. I'ma keep focused on the raps, no holding me back. Don't matter the way, I won't snap. Got the mind frame set to attack with the world on my back.